Shalom, selamat hari Minggu. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bergabung di Kebaktian Sekolah Minggu Online Bina Warga Minggu 15 Oktober 2023 bersama dengan Kak Lina seperti biasa. Dan hari ini ada bukan seseorang, ada seekor anjing, yaitu ada si Siro. Ya, hai Siro, kasih salam dulu dong sama teman-teman. Wah, adik-adik seneng ya kalau punya binatang peliharaan. Tapi kita jangan main binatang peliharaan dulu. Kita mau memuji nama Tuhan dulu. Kita mau sekolah minggu dulu bersama-sama adik-adik. Yuk kita berdiri, kita naikkan pujian bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudaraku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Yuk berikan salam pada orang-orang di sekeliling kita dengan penuh sukacita. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pagi ini kembali kami bisa sekolah minggu walaupun melalui online. Terima kasih untuk cinta Tuhan dalam hidup kami. Kami mau memuji nama Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan. Berkati kami semua untuk boleh hidup bertumbuh di dalam iman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, yuk kita naikkan pujian kuat-kuat yang terkuat. Kita tahu siapa yang terkuat adalah Tuhan Yesus. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat-kuat, Yesus yang terhebat-hebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya.
Kuat, kuat yang terkuat. Hebat, hebat yang terhebat. Besar, besar yang terbesar. Itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, kuat. Yesus yang terhebat, hebat. Yesus yang terbesar, besar. Tiada tandingannya. Yesus yang terbesar, besar. Tiada tandingannya. Besar, besar. Tiada tandingannya. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema Tuhan pelindung. Tuhan pelindung itu sama dengan Tuhan penjaga. Nah, adik-adik, bocorannya begini nih ya. Kalau kita punya binatang peliharaan nih, seperti Kak Lina punya si Siro. Siro itu Kak Lina bilang ganteng banget sebagai anjing. Dan Kak Lina senang dimandikan, digendong, disayang-sayang. Tapi adik-adik, kalau ada binatang katak, ada binatang nyamuk, ada binatang lalat, nggak sedikit, banyak sekali. Menyeramkan ya adik-adik. Apa sih yang terjadi? Ya, yuk kita mempersiapkan hati kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Berdoa, bicara dengan Yesus. Kita naikkan pujian ini sebelum kita belajar firman Tuhan melalui Kak Eta Saragi. Berdoa, bicara dengan Yesus. Berdoa, bicara dengan Yesus. Ku suka berdoa, bicara dengan Yesus. Ku suka berdoa. Berdoa, bicara dengan Yesus. Berdoa, bicara dengan Yesus. Ku suka berdoa, bicara dengan Yesus. Ku suka berdoa. Berdoa, bicara dengan Yesus. Berdoa, bicara dengan Yesus. Ku suka berdoa, bicara dengan Yesus. Ku suka berdoa. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan aku, Kak Eta. Nggak bosen kan? Hari Minggu ini kita mau dengar firman Tuhan. Temanya Tuhan melindungi. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih di hari Minggu yang indah dan cerah ini. Kami boleh mendengar firman-Mu melalui YouTube. Kami percaya Roh Kudus-Mu tetap ada di hati kami dan bekerja dan memberkati, menghibur, mengajari kami dan menolong kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus, berkati ibadah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yuk kita mau dengar firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini dengan tema tadi apa? Tuhan melindungi. Diambil dari Keluaran 7 ayat 14 sampai dengan Keluaran 8 dan Keluaran 12. Kakak baca agak panjang ya adik-adik. Adik boleh dengarkan ya. Tentang tulah. Ada tulah yang ke-10. Kakak bacakan dulu ya. Tulah pertama adalah air menjadi darah ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Firaun berkeras hati dan menolak untuk membiarkan bangsa Israel pergi. Lalu setelah tulah pertama air menjadi darah, bangsa Mesir dikasih tulah lagi sama Tuhan. Tulah yang kedua.
Tadi di seluruh tanah Mesir semua air berubah sehingga orang tidak bisa meminum air dari sungai Nil ya adik-adik ya. Lalu berikutnya di Keluaran 8 tulah kedua adalah katak. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya supaya membiarkan umat Tuhan pergi keluar dari tanah Mesir. Nah, jika engkau menolak, maka akan ada katak. Katak-katak akan mengeriap di semua sungai Nil. Lalu naik ke istana Firaun ya. Sampai di mana-mana di tanah Firaun tertutup oleh katak kecuali di tanah bangsa Israel ya. Di situ ada katak semua sampai ke rumah istana Firaun. Kecuali di daerah Israel, bangsa Israel tidak ada kataknya. Nah, sementara itu ahli-ahli Mesir juga mampu membuat seperti itu di mana-mana. Akhirnya penuhlah katak-katak di tanah Mesir. Tapi Firaun bilang ya sudah sana berdoa gitu. Yang penting katak-katak ini musnah gitu. Akhirnya Tuhan hapuskan katak-katak. Lalu tulah ketiga tulah yang ketiga adalah nyamuk ya. Lalu Tuhan berfirman supaya berkata kepada Musa supaya Harun saudaranya Musa mengulurkan tongkatnya, dipukullah itu ke debu. Ketika itu juga debu itu menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir ya. Tapi hanya di tanah Mesir, di tanah bangsa Israel tidak ada nyamuknya ya. Baru setelah itu Firaun bilang kepada Firaun supaya Firaun mau memberikan bangsa Israel pergi menyembah Tuhan. Tapi tetap aja Firaun belum mau. Akhirnya Tuhan kirim lagi tulah yang keempat. Tulah keempat lalat pikat ya. Bangun pagi-pagi si Musanya, lalu Tuhan mau ngomong ke Musa, berdirilah, nunggulah sama Firaun, suruh tungguin Firaun kapan Firaun pergi ke sungai, supaya Musa minta Firaun melepaskan bangsa Israel untuk pergi beribadah kepada Tuhan. Nah, kalau tidak dikasih akan muncul lalat pikat katanya. Akhirnya tetap Firaun tidak kasih. Akhirnya lalat pikat banyak di seluruh rumah-rumah bangsa Mesir, kecuali rumah orang Israel ya. Tanah Gosen, tempat tinggal bangsa Israel, tidak ada lalat sama sekali. Coba itu ya, bisa dibedakan. Tanah Mesir banyak lalat, di tanah Gosen tempat orang Israel tidak ada. Bahwasanya membuktikan bahwa Tuhan ada di tanah Israel, bangsa Israel ya. Akhirnya setelah itu Firaun panggil Musa, ya udah sana deh pergi gitu, persembahkanlah korban kepada Allahmu. Katanya di negeri ini aja, nggak boleh kemana-mana. Tapi Musa bilang nggak begitu, kami harus pergi gitu ya, nggak boleh sembah Tuhan di tanah Mesir. Akhirnya apa? Karena bangsa Firaun tidak mengizinkan bangsa Israel untuk pergi keluar dari bangsa Mesir, muncullah tulah yang keberapa? Tulah kelima. Tulah yang kelima adalah penyakit sampar pada ternak. Akhirnya karena Firaun tidak mau memberikan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, maka semua ternak katanya ya, yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu, sapi, kambing, domba, kena tulah dari Tuhan, yaitu penyakit sampar yang luar biasa dahsyat. Sehingga ternak-ternak bangsa Israel sehat semua, dibedakan katanya. Itulah bedanya. Bangsa Mesir ternaknya kena penyakit, bangsa Israel ternaknya tidak kena penyakit. Sehingga di bangsa Israel tidak satu ekor pun ada ternak yang mati. Sementara di bangsa Mesir ternaknya pada kena penyakit ya.
Akhirnya Tuhan bilang kalau begitu suruh biarlah bangsa Mesir merelakan bangsa Israel, baru nanti tulahnya berhenti. Nah setelah itu akhirnya Firaun masih belum mau memberikan bangsa Israel pergi. Akhirnya tulah ke-6 adalah Barah. Barah itu akhirnya Tuhan bilang ke Musa dan Harun, ambillah jelaga dari dapur lalu dihamburkan ke udara di depan mata mata Firaun. Maka jelaga itu berubah menjadi debu meliputi seluruh tanah Mesir dan akhirnya menjadikan bara yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang di seluruh tanah Mesir. Maksudnya kayak bisul-bisul seluruh bangsa Mesir, baik ternaknya, baik manusianya kena bara ya. Akhirnya setelah itu bangsa Mesir kena penyakit itu, semua alih-alih juga kena, alih-alih jampi-jampinya bangsa Mesir kena juga. Tapi teman Tuhan mengeraskan hati Firaun supaya tidak memberikan bangsa Israel keluar dari Mesir. Maka muncullah tulah ke-7, hujan es. Akhirnya hujan es, terus pagi-pagi. Lalu tulah ke-7. Tulah ke-7 adalah apa tadi adik-adik? Hujan es ya. Akhirnya Harun, Musa menghadap Firaun supaya minta izin bangsa Israel diperkenankan pergi dari bangsa Mesir, ingin menyembah Tuhan. Tapi Raja Firaun tetap tidak mengizinkannya, sehingga hujan es yang dahsyat yang belum pernah terjadi di Mesir terjadilah pada saat hari itu, sehingga semua orang tidak ada tempat yang aman ya. Maksudnya Tuhan sudah ingatkan ke Firaun supaya semua tempat dimanapun juga biar aman, dibawalah hewan-hewan kemana-mana tempat ya, tidak boleh berkumpul katanya karena nanti akan kena hujan es seperti itu. Maka semua pegawai Firaun takut ya sama firman Tuhan. Akhirnya mereka keluar, lari ke rumah, tapi yang tidak mau dengar firman Tuhan kena hujan es ya yang ada di padang. Akhirnya apa? Hujan es itu menimpa di padang, tumbuh-tumbuhan, semua yang tidak berlindung di rumah kena hujan es, disambar ke bumi. Ada api, hujan es. Kita kalau kena hujan aja nggak mau, apalagi ini hujan es ya. Akhirnya banyaklah yang terkena, yang tidak mau dengar firman Tuhan. Cuman di tanah Israel tidak ada hujan es. Mesir hujan es, tanah Israel tidak turun hujan es. Akhirnya Firaun manggil Musa, ya udah deh katanya, aku sudah berdosa, tolong berdoa kepada Tuhan supaya semua ini diberhentikan, udah cukup, biarlah bangsa Israel boleh pergi seperti itu. Nah, setelah itu berhentilah hujan es dan tidak turun. Tapi setelah berhenti, Firaun begitu lagi, nggak boleh lagi. Tetap akhirnya Firaun bilang, boleh pergi tapi bohong. Akhirnya nggak pergi lagi. Gara-gara bohong, diturunkanlah tulah ke-8. Apa itu? Belalang ya. Akhirnya Tuhan mengadakan tanda-tanda mukjizat di mana supaya nanti bangsa Israel menceritakan kepada cucu-cucunya bahwa Tuhan telah mengadakan mukjizat dan perbedaan antara bangsa Mesir dan bangsa Israel ya. Pada saat itu akhirnya mereka tetap berusaha minta izin kepada Firaun untuk beribadah. Setelah itu tetap Firaun tidak kasih, maka belalang akan makan habis semuanya. Semua belalang datang menutupi permukaan bumi. Coba bisa adik-adik bayangkan, ada belalang 2 atau 3 aja kita udah gak enak, apalagi satu bumi isinya belalang semua. Dimakan habis semua.
Yang tadi sudah hujan es itu masih tersisa dimakan sama belalang. Belalang itu penuhin di rumah ada, coba di mana-mana ada belalang gitu ya. Akhirnya Firaun bilang apa kepadanya? Waduh, gimana ini? Kalau bangsa Israel ini kita nggak kasih pergi, kita akan terkena bencana terus gitu ya. Akhirnya boleh pergi tapi jangan dibawa semua. Sementara Tuhan bilang nggak begitu, semua sama ternak bangsa Israel harus pergi. Nah, setelah itu karena bangsa Firaun sudah mulai memberikan mereka izin untuk pergi, Tuhan Musa berdoa kepada Tuhan. Akhirnya seluruh belalang di tanah Mesir itu hilang ya. Belalangnya sudah tidak lagi menutupi bumi, karena tadi belalangnya penuh bumi jadi gelap, isinya belalang semua, sama tumbuh-tumbuhan dimakan sama belalang. Nah, setelah itu akhirnya berdoa kepada Tuhan, akhirnya Tuhan kirim angin untuk menghembuskan belalang-belalang tersebut sehingga belalang itu pergi. Tapi tetap saja Firaun belum mengizinkan bangsa Israel pergi. Turunlah tulah yang ke-9, gelap gulita. Akhirnya tulah ke-9 Tuhan turunkan selama 3 hari. Selama 3 hari di tanah Mesir terjadi gelap gulita. Tidak ada orang yang bisa melihat teman. Coba kalau kamu lagi mata ditutup bisa kelihatan nggak? Nggak kelihatan apa-apa ya. Nah, seperti itu. Tidak ada orang yang bisa bangun dari tempatnya karena gelap. Kalau adik-adik tutup mata, adik-adik mau berdiri gimana? Susah ya adik-adiknya. Nah, sementara di tempat bangsa Israel terang. Nggak ada gelap. Wow. Tuhan ajaib ya, membuat bangsa Israel tetap bisa beraktivitas sementara bangsa Mesir gelap gulita. Akhirnya ya udahlah kata Firaun, pergilah bawalah domba-domba. Yang penting ini gelap gulita diusir dari bangsa Mesir, seperti itu. Akhirnya si Firaun udah pergi sana aku nggak mau lihat mukamu lagi sama Musa, seperti itu. Tapi namanya Firaun setelah begitu pergi tapi bohong, nggak boleh lagi, nggak boleh semua yang pergi, harus disisain. Sementara Tuhan bilang harus semua sama ternak-ternak bangsa Israel keluar dari Mesir. Karena Firaun masih gak mau kasih bangsa Israel pergi, terjadilah tulah ke-10 ya. Tuhan bilang apa? Akan mendatangkan tulah lagi atas Firaun dan tanah Mesir. Sesudah itu baru Firaun akan membiarkan bangsa Israel pergi dari bangsa Mesir, dan dia akan benar-benar mengusir semua bangsa Israel dari Mesir, tidak bersisa satu apapun. Tulahnya apa? Sebelum bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir, diusir oleh bangsa Mesir, suruh bangsa Israel untuk meminta harta benda bangsa Mesir ya. Lalu apa firman Tuhan? Tuhan bilang begini. Tuhan akan membuat bangsa Mesir murah hati, sehingga mereka akan memberikan barang-barangnya. Kenapa? Gitu ya. Karena Tuhan mau memberikan ke-10, tulah yang ke-10 yang terakhir, yang akhirnya akan membuat bangsa Mesir benar-benar mengusir bangsa Israel ya. Di tengah malam Tuhan akan berjalan dari tanah Mesir, di tengah-tengah tanah Mesir, sehingga tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati. Dari anak sulung Firaun yang duduk di tahta sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung hewan, dan akan terjadi seruan yang hebat di seluruh tanah Mesir seperti yang belum pernah terjadi, sehingga nggak akan terjadi lagi juga seperti itu. Jadi, tetapi untuk bangsa Israel seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel ya. Akhirnya semua pegawainya sujud kepada Tuhan, sehingga orang itu keluar dan pergi meninggalkan Firaun ya, seperti itu. Tapi akhirnya bagaimana? Akhirnya
terjadilah ya adik-adik ya. Setelah itu bangsa Israel dengan syarat apa kata Tuhan? Masing-masing harus mengambil domba menurut masing-masing keluarganya, sehingga domba itu harus 1 ekor sesuai dengan jumlah jiwa yang ada dalam rumah bangsa Israel. Darahnya dioleskan, dibubuhkan kepada kedua tiang pintu ambang atas pada rumah-rumah di mana bangsa Israel. Akhirnya Tuhan akan melalui mereka ya, seperti itu adik-adik. Pada malam hari maka di tanah Mesir terjadilah tulah yang ke-10, anak sulung mati, dan orang Israel keluar dari Mesir. Tengah malam Tuhan, bangsa Israel akhirnya bisa keluar dari bangsa Mesir karena bangsa Mesir sedang sedih karena anak sulung mereka kena tulah semua. Nggak ada yang tidak kena, baik ternak maupun hewan-hewan. Semuanya akhirnya bangsa Mesir bilang, udah bangsa Israel keluar bangsa Israel pergi sana. Jangan sampai nanti kami semua jadi binasa, musnah gara-gara bangsa Israel ini, gitu ya adik-adik ya. Dan akhirnya bangsa Israel pun pergi dari tanah Mesir. Adik-adik, itulah yang Tuhan tadi lakukan untuk bangsa Mesir itu menandakan Tuhan sangat melindungi bangsa Israel ya adik-adik ya. Tadi ada belalang, ada apa saja? Katak, tapi semua terjadi hanya di tanah Mesir, bukan di tanah Israel ya adik-adik ya. Nah, kenapa Tuhan bisa melindungi bangsa Israel? Karena bangsa Israel taat kepada Tuhan. Bagaimana adik-adik caranya taat kepada Tuhan saat ini? Dengan mentaati, menuruti apa yang diperintahkan atau disampaikan nasihat orang tua, guru, nenek, kakek, om, tante. Kalau nasihatin adik-adik, istirahat, tidur siang, belajar, jangan main HP terus. Nah, itu tandanya adik-adik harus taat. Supaya apa? Supaya adik-adik juga selamat. Selamatnya gimana? Kalau adik-adik istirahat, adik-adik tidak capek, punya tenaga, jadi tidak gampang sakit. Kalau disuruh makan supaya tidak gampang masuk angin. Nah, kalau disuruh berhenti main HP, supaya apa? Seperti minggu lalu, matanya tidak rusak. Kalau pakai kacamata, apalagi udah tebal begini, girang kacamatanya nggak ada, gimana caranya melihat? Nah, jadi kalau orang tua kita menasehati, itu artinya orang tua kita sayang, supaya kita dihindari dari hal-hal yang tidak baik ya. Kebanyakan main HP mata rusak, tidak istirahat tidur siang nanti sakit, minum es tengah hari bolong juga nanti sakit. Jangan kebanyakan es krim, memang panas tapi tidak boleh banyak es krim. Lebih baik minum air putih ya adik-adik ya. Bermain juga jangan terus-terusan. Nah, orang tua kita sebagai pengingatnya ya, melalui orang tua Tuhan juga sedang menyelamatkan adik-adik. Banyak baca buku, kata mama papa, rajin belajar supaya apa? Pinter ya. Nah, kalau adik-adik pinter, adik-adik bisa jadi apa saja. Mau jadi pilot, mau jadi astronot, mau jadi dokter. Wah, hebat. Oke adik-adik, firman Tuhan sudah selesai. Kita mau baca ayat hafalan kita yang gampang saja ya. Mazmur 71 ayat 1a. Bunyinya, padamu ya Tuhan, aku berlindung. Sekali lagi. Mazmur 71 ayat 1a. Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Oke adik-adik, kita mau tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk perlindungan-Mu dalam kehidupan kami, melalui orang tua kami, papa, mama, om, tante, kakek, dan nenek, kakak, dan abang kami, sehingga kami boleh senantiasa dijagai dan dilindungi. Ajar kami untuk selalu taat nasihat orang tua kami.
hingga kami menjadi anak Tuhan yang penurut dan taat akan apa yang menjadi perintah orang tua kami. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan syukur sebagai ungkapan kasih kita kepada Tuhan. Dan persembahannya boleh adik-adik masukkan dalam amplop, titipkan pada papa atau mama untuk disampaikan ke gereja. Atau ketika minggu depan adik-adik pergi sekolah minggu, adik-adik bisa masukkan amplopnya ke dalam kantong persembahan. Atau bisa minta papa atau mama transfer ke rekening gereja tempat adik-adik beribadah. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita naikkan pujian. Kami bawa pujian dan syukur kepada Tuhan kita yang luar biasa. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Berikan yang terbaik kepada Tuhan, karena Tuhan sudah berikan yang terbaik kepada kita. Bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa, dan kita juga menaikkan doa syafaat. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau kami boleh memuji nama Tuhan, boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih kami boleh mengumpulkan persembahan dengan penuh sukacita kepada Tuhan. Terimalah Tuhan persembahan kami ini yang kami berikan setulus hati kami, karena kami tahu bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berterima kasih untuk keluarga yang Tuhan berikan kepada kami, untuk sekolah di mana kami boleh sekolah, untuk guru-guru, untuk keluarga besar, untuk teman-teman. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan, supaya ketika kami sekarang bertumbuh bertambah besar, kami bertambah rajin untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan, membaca Alkitab, bersaat teduh, dan pergi sekolah minggu, berdoa. Kami terus bertumbuh, dan Tuhan juga tolong supaya sikap kami, perilaku kami juga berubah menjadi lebih baik. Kalau kami suka marah-marah, kami suka tidak mau mengerti, ajar kami sekarang Tuhan, supaya kami boleh belajar semakin mengerti orang lain, semakin memahami, semakin menunjukkan kasih, supaya nama Tuhan boleh dimuliakan. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, supaya bangsa kami selalu dalam keadaan aman, tentram, damai. Biarlah satu dengan yang lain saling mengasihi dengan kasih yang berasal dari Tuhan. Terima kasih untuk negara Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika, banyak suku bangsa, bahasa, agama, tapi kami semua dipersatukan di dalam cinta Tuhan untuk saling menghormati, untuk saling bertoleransi.
Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di Indonesia, juga lembaga yang ada, supaya boleh dipakai untuk menyatakan perdamaian di Indonesia. Kami berdoa untuk dunia ini juga Tuhan. Berikanlah hati kepada setiap pemimpin negara, supaya mereka memiliki hati yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan untuk Bina Warga yang senantiasa melayani melalui kebaktian sekolah minggu online. Tuhan berkati Kak Hendra dengan seluruh tim guru sekolah minggu untuk terus setia melayani. Terima kasih Tuhan untuk cinta Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema Tuhan pelindung yang sudah disampaikan oleh Kak Eta tadi. Bagaimana Tuhan sudah merancang sebuah kebaikan bagi bangsa Israel yang tinggal di tanah Mesir untuk kembali ke tanah perjanjian Israel. Dan bagaimana Tuhan berkarya di dalam janjinya melalui tulah yang diberikan kepada bangsa Mesir. Saat ini hubungannya dengan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah kita percaya bahwa Tuhan akan selalu melindungi anak-anaknya, melindungi atau menjaga anak-anaknya. Tuhan pasti punya rencana yang baik untuk adik-adik semua, juga termasuk kakak. Satu hal yang harus kita yakini, kita lakukan adalah kita taat kepada Tuhan Sang Sumber kehidupan dan Juru Selamat kita. Tuhan gak kelihatan, bagaimana kita harus taat? Bisa. Dengan apa? Melakukan hal yang benar. Di sekolah tidak marah-marah, tidak menyontek, tidak membuli teman. Di rumah sayang mama papa, bantu mama papa, dan juga sayang kakak dan adik. Dimanapun kita berada, percayalah bahwa Tuhan punya rencana yang baik dan indah buat kita semua. Karena itu kita semua harus tetap berharap kepada Tuhan saja. Dan hanya dekat Allah saja kita punya kekuatan, karena kita punya pelindung yang luar biasa di dalam hidup kita. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku,
adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, akhirnya Kak Lina bersama dengan si Siro yang ganteng ini, malu-malu dia, juga bersama dengan Kak Eta, Kak Hendra, dan Kak Fani mengucapkan selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Dadah.